Maaf Bu, barangnya sudah dikirim dan bukti pengirimannya juga sudah ada. Barangnya kalau tidak sampai di Ibu, pasti sampai ke tangan saya. Oke, baik. Makasih ya Bu. Iya, gue tahu. Yang penting data klien aman kan? Iya, gue beliin kok sekarang. Karena semua kenangan takkan mungkin terhapus waktu dan di dalam. Sorry, gue mau beli ini. Gue juga. Tadi gue yang lihat duluan sih. Iya, tapi ini gue pegang duluan. Lo jadi cowok bisa nggak sih ngalah? Gue lagi buru-buru nih, sorry ya. Lo pikir lo doang yang buru-buru? Gue juga buru-buru. Gue butuh kabel data ini. Lepasin. Tapi kan lo bisa beli di toko lain. Enggak, gue butuhnya di sini. Gue buru-buru kok. Nggak bisa dong. Lepasin. Lo harus kalah sama cewek. Lepasin. Lepasin nggak? Sini nggak? Aduh. Pokoknya saya tidak mau tahu. Kalian harus bayar barang yang sudah kalian rusak. Sekarang 500.000. Hah? 500.000? Ya, 500.000. Perasaan nggak semahal itu kok. Mau bayar enggak? Kalau enggak, saya laporin ke security sini. Jangan dilaporin ya. Ya bayar dong. Iya. Ini semua gara-gara lo nih, dasar cewek rese. Kalau lo bilang, lo sendiri yang tarik-tarik tadi. Mana sih? Aduh. Udah nggak usah debat. Bayar cepat. 500.000. Iya, saya bayar. Tenang aja kok. Dompet gue mana ya? Aduh kok, dompet saya ketinggalan lagi kok. Cepat bayar. Saya tidak mau tahu. Nggak punya uang aja, belaga nggak bawa dompet.
Misi Mbak. Mau ngapain lo? Belum puas ngambil blend dari gue? Pantesan aja gue tuh ninggalin lo galak sih. Bye. Bisa berenang gak?
Oke. Nih. Rp750.000 buat 3 jam. Ya, walaupun lo kerjanya setengah-setengah. Acara online kita ini kan udah memiliki banyak klien. Ya. Jadi gue minta kalian semua untuk bisa lebih profesional lagi dalam bekerja. Maksudnya? Iya maksudnya dahuluin urusan pekerjaan dibanding urusan pribadi. Termasuk urusan hati. Gue pengen orang-orang yang gagal komunikasi, yang bisa terhambat komunikasinya itu bisa jadi lebih baik dengan adanya jasa kita. Setuju? Setuju? Iya, setuju. Oke? Yuk. Tos. Pacar online sukses!
Cewek, kenapa setiap gue ketemu sama dia nih ya, gue selalu aja sial. Hah, itu orang salah lahir atau gimana sih? Kok lu masih ada di sini? Gue sengaja nungguin lo. Andi mana? Ada di belakang. Lo tuh kenapa sih? Mukanya bete gitu. Enggak, nggak apa-apa kok gue. Gue tahu nih, pasti kliennya nggak oke ya. Makanya kalau klien itu ribet, cerewet, terus sok cantikan, ini nggak usah diterima. Aduh, udah deh Sis, gue tuh lagi nggak butuh advice lo. Tunggu. Yaudah, gue minta maaf ya sama lo ya. Gue kan cuman care aja sama lo. Hendra. Siska, lu kenapa sis? Enggak, gue gak apa-apa. Sis. Hei, mana yang namanya Raisa? Saya, Bu. Kamu jangan coba-coba bohongin saya ya. Bohongin? Ada apa ya, Bu? Heh, belagak nanya lagi. Mana barang pesanan saya? Oh, pesanan. Ibu atas nama siapa dan barang yang dipesan apa ya? Nama saya Edo. Saya pesan rak-rak kayu yang mahal. Saya sudah pesan 1 minggu yang lalu. Janjinya 3 hari mau dikirim. Sekarang belum datang juga barangnya. Iya, ya, Bu. Bentar, saya cek dulu ya, Bu ya. Bu Edo. Oh, ini, Bu. Barangnya sudah terkirim dan sudah sampai di rumah Ibu. Silakan dicek. Ini sih memang nama saya. Tapi tuh, lihat. Bukan tanda tangan saya. Kamu jangan coba-coba bohongin saya ya. Bu, saya bukan bohong ini, Bu. Mungkin nanti bakal saya cek ke jasa pengirimannya. Mungkin ada kesalahan teknis. Saya tuh sudah datang ke sana. Nggak ada barang yang kamu kirim. Kamu mau saya laporkan ke polisi? Ya, Bu, jangan dilaporin, Bu. Maksud saya kan uangnya udah diterima sama saya. Dan uangnya udah dibelikan untuk barang Ibu. Jadi saya nggak bisa ganti rugi. Kamu ini tambah ngeyel aja. Bu, Ibu jangan sembarangan Bu kalau nuduh. Ibu bisa kena pasal pencemaran nama baik. Ibu mau berurusan sama hukum? Ya nggak mau lah. Ya udah, makanya kalau ada masalah itu diobrolin baik-baik. Nggak usah main hakim sendiri kayak gini. Bagaimana caranya? Tak pernah sekalipun ku berharap kau meninggalkanku, karena semua kenangan takkan mungkin terhapus waktu. Kalian yakin rencana ini akan berhasil? Kalau sampai tetangga saya tidak terbukti, saya kan bisa malu. Maaf Bu, Ibu kan udah pernah cerita sama saya kalau misalnya di rumah Ibu itu jarang ada orang. Ya kan? Bapak juga sibuk kan? Iya sih, rumah saya memang jarang ada orang. Gini Bu, jadi tadi kita udah tanya juga sama paket kalau misalnya memang si paket itu udah dikirim ke rumah Ibu. Sudah pasti itu Bu. Jadi kemungkinan kalau misalnya pelakunya itu adalah tetangga Ibu juga. Masuk akal juga sih. Iya. Udah, pokoknya gini aja Bu. Ibu tunggu dulu di sini. Kalau Ibu ikut, bakalan menghancurkan rencana kita nanti. Udah Ibu percaya aja sama saya. Nanti saya ganti rugi deh kalau misalnya rencananya gagal. Ya udah, kalian selidiki, cari barang saya. Kalau gitu, saya tunggu di mobil. Aduh! Gila ya. Lu bilang mau ganti rugi. Uangnya apa? Uang siapa? Uang lu ya? Udah lo tenang aja, gue gak sebego itu kok.
Permisi. Jadi Bu Edo itu jarang ada di rumah ya? Iya, dia mah sering keluyuran, makanya rumahnya sepi. Kalau ada titipan paket kayak gini, dia suruh titipin saya biar saya yang nanganin. Oh, ternyata kamu ya pelakunya. Ayo sekarang kembalikan barang saya. Enak aja, mana buktinya? Mana buktinya? Ini buktinya. Gak ngaku lagi. Mau saya laporin polisi. Pokoknya saya nggak terima. Ibu nuduh saya seperti ini. Kalau nggak terima, ayo periksa ke rumah kamu. Ya, kenapa nggak bisa? Berarti kamu ada yang bisa mendengar. Semakin cinta kamu, bukan cinta palsu. Gue mau minta maaf ya sama lo, karena gue udah kasar. Tapi gue juga mau berterima kasih sama lo, karena lo udah bantuin gue, nolongin gue. Ya, gue juga mau minta maaf sama lo karena gue udah bilang lo bawel, cewek pembawa sial. Gue penasaran deh, lo kenapa sih mau gabung gitu di bisnis pacar online? Bukan gabung sih, tapi jatuhnya gue yang ngajak teman-teman gue untuk buka usaha itu. Oke, jadi lo bikin sendiri? Bisa dibilang kayak gitu. Tapi gue yang punya, tapi gue ngajak teman-teman gue. Ya, kita berlima, ada Cantika, ada Siska, Andi, sama Gali. Itu idenya aneh banget, dari mana deh? Idenya? Ya, sebenarnya sih karena gue pengen nyari pacar. Hah? Nyari pacar sampai segitunya? Iya. Oh iya, lo sendiri kenapa buka bisnis online jual pernak-pernik? Ya pertama sih gue suka pernak-pernik dan peluangnya tuh banyak, peluangnya besar banget. Terus juga banyak pengrajin yang mau masukin ke pasar tapi harga titipnya mahal. Ya lewat gue mungkin jadi lebih murah. Bukan karena lo mau cari pengganti Glenn. Apaan sih, ngaco deh. Halo, kita ada orderan dadakan. Lo kirimin semuanya ke email lo ya. Acaranya malam ini habis maghrib. Tapi ingat, lo datangnya sebelum maghrib. Jangan telat. Ya udah, oke. Kenapa? Orderan ya? Iya, ada orderan. Gue anterin pulang ya? Nggak usah, gue bisa naik ojek sendiri kok. Ya, masa cewek secantik lo pulangnya naik ojek? Maksud gue, ya nggak etis kalau misalnya gue udah jemput seseorang itu nggak gue anterin pulang. Oke. Ya udah. Kini ku tak lagi galau cukup. Kemarin ku galau bila hanya memang menyiksa-nyiksa batinku. Itu
Nama pacarnya si Raisa. Ini Iya. itu yang pakai baju biru temen kamu kan? Iya. Ya, mana deh? Hai Darin. Hai Rosa, apa kabar? Baik. Gila ya, gue pikir lo gak akan datang ke reuni ini. Secara, dari dulu kan lo jomblo akut. Enggak dong sekarang. Ini cowok baru loh. Kok kayaknya gue pernah ngeliat dia ya? Kita pernah ketemu kan ya? Di mana ya? Itu loh di rumah ulang tahun temennya pacar lo, Raisa. Lo selingkuhnya dia, Rin, sekarang? Ya ampun, Rin, kayak nggak ada cowok lain aja. Sorry ya, cowok ini itu ada di mana-mana dengan pasangan yang berbeda-beda. Termasuk temen kamu tadi. Siapa namanya? Raisa. Ya Raisa. Paling dia juga nyewa cowok ini. Hah? Maksudnya? Jadi gue nyewa cowok ini buat jadi pendamping gue. Daripada gue sendirian. Hah? Nah, Lo udah buat gue malu. Dan gue nggak akan pakai jasa online lo lagi. Dulu ku memang kalau apa-apa diam, hingga ku tak bisa serasa mati rasa. Kini tak lagi, kata mama juga jangan bimbang, itu menyakitkan. Kini ku Ya, masa cewek secantik lo pulangin naik ojek? Maksud gue biar gak etis kalau misalnya gue udah jemput seseorang itu gak gue. menyiksa-nyiksa batinku. Tak ingin Asik banget sih. ku galau cukup. Kemarin ku galau, kini telah saatnya ku rasakan bahagia. Kini tak lagi, kata mama juga jangan bimbang, itu menyakitkan. Kini ku Mau ngapain lo? Lo bohongin gue kan? Cowok yang lo bawa ke ulang tahun Ratna itu bukan cowok lo kan? Cowok sewaan lo kan? Mau pacar gue kayak mau bukan pacar gue. Itu bukan urusan lo ya. Itu urusan gue. Sa, itu urusan gue karena gue masih suka sama lo. Lo gak waras ya? Pergi lo. Iya nggak apa-apa. Hah? Lo jangan ganggu Raisa ya? Lo gak ada berhak campur urusan gue sama Reza.
Sis, sadar dong sis. Siska. Aduh, kemana aja sih lo, Ren? Ya sorry. Macet banget tadi di jalanan. Rendra. Siska. Rendra. Iya, ini gue ada di sini. Gue ini kenapa sih? Hampir aja gue nabrak motor. Gue khawatir nih sama keadaan Siska. Tapi kenapa otak gue kepikirannya Raisa mulu ya? Semakin cinta kamu bukan cinta palsu. Siska, sebenarnya dia tuh sakit apa sih ya? Soalnya nih ya, udah sering banget gue tuh ngeliat dia pingsan berkali-kali. Nggak tahu sih. Capean kali ya? Akhir ini dia juga banyak aktivitas kan di luar. Menurut lo gimana, Di? Kan lo sering nih sama Siska. Pernah dapat info apa aja tentang dia? Nyokapnya gitu ngomong apa? Gue gak pernah dengar apapun dari nyokapnya maupun dari Siska. Serius loh. By the way, kok muka lo jadi aneh gitu sih? Apaan sih? Aneh apaan? Oh, gue baik-baik aja. Jangan-jangan lo naksir Siska ya? Oke, gue bakal kasih tahu sama kalian semuanya. Jadi sebenarnya dari dulu itu gue memang suka sama Siska. Tapi kayaknya Siska nggak suka sama gue. Ya, lebih baik gue pergi dari bisnis ini. Apa? Maksud lo? Daripada cewek yang gue cintai, cewek yang gue sayang, ternyata dia sukanya sama teman gue sendiri. Lebih baik gue nggak ngeliat kan?
Hacu. Duh, maaf ya. Gue nggak tahu kalau lo selemah itu. Gue tuh nggak lemah. Gue cuma belum makan sama belum tidur. Makanya gue bisa sampai sakit kayak gini. Sama aja sih sebenarnya. Lemah. Saat gue mau ngomong sesuatu sama lo. Ngomong apa? Gue itu. Hacu. Lo itu? Gue cinta. Gue cinta. Hacu. Gue cinta sama Hacu. Lo tuh lagi sakit. Makanya ngomongnya ngaco. Ya udah nanti aja kita ngomongnya kalau lo udah sehat ya. Sekarang kita pulang yuk. Serius lo? Andi mau keluar cuma gara-gara itu? Iya, semuanya itu mungkin, Ren. Gak ada yang gak mungkin kalau udah masalah hati. Kali ini, Andi tuh udah benar-benar keluar. Kalau lo nggak ambil tindakan sekarang juga, bukan cuma bisnis kita yang hancur, tapi persahabatan kita juga.
banyak biskuit. Rendra, Ibu ada apa, Bu? tolong ibu ya nak. Tolongin Siska, ibu mohon. Ya, tapi Siska kenapa ya, Bu? Siska menderita tumor otak. Astagfirullahaladzim. Dan ibu tahu, hanya kamu yang paling dekat sama Siska. Ibu mohon ya nak, ya. Iya, Bu. Iya. Ibu tenang. Ibu istirahat aja ya. Mulai sekarang biar Rendra aja yang jagain Siska. Makasih ya nak ya. Gue takut mati. Mati ya. Lo gak usah takut sis. Tenang aja. Lo gak sendirian. Lo pasti kuat Siska. Boleh nangis. Siska. Rendra. Gue kena tumor otak, Ren. Ya udah lo sabar. Dokter pasti akan mengerahkan segala caranya biar lo bisa cepet sembuh. Tapi gue gak mau mati. Gue takut mati, Ren. Gue harus sabar dan pengertian. Kalau gue cinta sama Rendra, gue harus berani berkorban demi cinta. Kamu harus makan biar kamu cepat sembuh. Kamu mau sembuh kan? Tapi kamu suapin ya? Iya, aku suapin. Ku langkahkan kaki ini, meski ku hanya sendiri. Seiring waktu ini berjalan, kini ku telah temukan dirimu.
Gimana sih? Katanya siap. Kok malah jadi baper kayak gini? Ya, gimana ya? Gue tuh udah berusaha buat ngertiin dia, tapi hati gue... Kenapa hati lo? Sakit. Aduh, Sa. Cewek manapun juga bakalan sakit kalau tahu cowoknya lagi deket sama cewek lain. Ya sebenarnya gue juga tahu sih itu emang kerjaan dia. Gue juga nggak bisa cemburu. Oke gini deh. Gue saranin sama lo, mending lo sekarang obrolin deh sama Rendra. Sebelum salah satu dari kalian malah jadi saling nyakitin. Oke? Ku semakin cinta kamu, bukan cinta palsu. Halo? Apa? Siska ngedrop lagi? Aduh, yaudah deh. Gue ke rumah sakit sekarang ya. Oke, iya. Iya. Sa, Siska ngedrop. Kita jalan-jalannya diundur aja ya. Kita ke rumah sakit aja dulu. Ya udah kalau gitu langsung aja ke sana. Gimana kondisinya Siska? Pingsan lagi, Ren. Tapi tadi udah ketemu dokter dan udah dikasih obat. Dan sekarang dia lagi tidur. Terus mamanya? Mamanya lagi ketemu dokter. Ren, kayaknya Siska harus istirahat dulu deh. Siska, lo harus cepat sembuh. Kita semua khawatir sama lo.
Tapi tante, aku Tante tahu, Tante yakin kamu anak baik. Dan satu-satunya yang bisa membahagiakan Siska hanya Rendra. Tante mohon, nak. Lih, kayaknya gue udah gak nyaman deh sama bisnis ini. Maksud lo? Lo mau keluar juga kayak Andi? Iya sih. Gue tuh lagi kepikiran buka bisnis catering online aja. Gue juga mikir gitu sih, Chan. Jadi kalian berdua mau keluar dari bisnis ini? Ren, denger dulu, denger. Kalian berdua tega ya? Kalian berdua tahu kan kalau misalnya gua itu diputusin sama Raisa cuma buat mempertahankan bisnis ini. Dan sekarang kalian berdua mau keluar gitu aja. Ya udah, kalau mau keluar ya udah keluar aja. Ren, lo jangan ngomong kayak gitu dong. Asal lo tahu ya, kita semua kayak gini itu mikirin kepentingan semuanya. Lo tau sendiri kan, Andi keluar gara-gara cinta sama Siska. Sedangkan Siska cinta sama lo. Dan pastinya hubungan lo sama Raisa juga bakalan keganggu terus. Karena lo harus jalan sama cewek lain. Ren, denger dulu, Ren. Detikku lalui tanpamu, ku rasakan bagai sewindu. Waktu pun telah lama berlalu, bayangmu menetap di kalbuku. Andaikan kau ada di sini, ku akan selalu menemani berdua bersama. Ini cinta tentang kita. Kalau Tante egois, tolong Raisa. Tolong relakan Rendra untuk Siska. Tante mohon. Antara kita. gak ada lagi yang harus kita bicarain. Kita putus. Waktu pun telah berlalu, bayangmu menetap di kalbuku. Andaikan Gue tuh gak suka lo jalan sama cewek lain, lo mesra-mesraan sama cewek lain. Gue gak suka lo gak ada waktu buat gue. Dan lu juga tahu dari awal kalau ini pekerjaan gue, jadi nggak mungkin kalau misalnya gue tinggalin teman-teman gue. Berarti lo emang gak pantas buat gue perjuangin. ini cinta tentang kita, tanpa dia atau siapa. Rendra, gue cinta sama lo.
Hati-hati, Ma. Iya sayang, dah. Dah. Maaf, Ma. Aku belum bisa lupain Rendra. Makanya aku belum bisa tinggalin kota ini. Suster, biar saya aja. Kasih ya. Siska, sekarang kamu makan dulu ya, biar cepat sembuh. Yuk. Gue nggak mau. Gue cuma mau sama Rendra. Siska, di sini tuh nggak ada Rendra. Di sini cuma ada kita berdua. Jadi sekarang kamu makan ya. Yuk. Gue bilang gue nggak mau. Lo tuh ngapain sih kesini? Cantika pasti bilang sama lo kan, kalau gue lagi sakit, ya kan? Lo pasti kesini gara-gara kasihan sama gue. Gue butuh kasihan lo. Siska, siapa bilang kalau gue itu kasihan sama lo? Gue itu cinta sama lo, Sis. Jadi please, biarkan hati gue tenang. Biarkan gue bisa ngerawat lo. Gue janji, ketika lo udah sembuh, gue bakal pergi ninggalin lo. Dan gue gak akan pernah ganggu hidup lo lagi. Gue mohon sekali lagi, lo makan ya. Gue pengen lo sembuh. Sekarang, gue mohon, lo makan ya, supaya lo sehat. Sa, sebentar, Sa. Sebentar. Mau ngapain sih lo? Sa, lu udah gak sama cowok playboy itu lagi kan? Gua tahu semua tentang hidup lu, Sa. Jadi lu gak bisa bohongin gua. Itu bukan urusan lo ya? Gua sayang banget sama lu. Dan cowok playboy itu gak akan pernah peduli sama lu. Oh ya? Iya, karena dia lebih pentingin cewek-cewek lain dibandingkan lu. Lo nggak usah fitnah ya? Urus aja cewek baru lo tuh. Lo udah punya pacar kan? Siapa? Rosa. Gua udah putus sama Rosa. Dan kemarin gua ngeliat sendiri. Rendra jalan sama Rosa. Lo kira gue bakal percaya sama lo? Gue juga nggak ngerti kenapa gue mau pacaran sama lo. Sa. Sa. Siska, kamu tunggu sini dulu ya. Emangnya lo mau kemana? Lo mau ninggalin gue? Enggak. Kamu tenang aja. Nanti bakalan ada orang yang kamu cintai datang ke sini. Tunggu ya. Tinggalkan aku karena ada cinta yang lain. Di sini ku diam terluka. Hai sis. Rendra? Lo kesini? Ya ampun, gue seneng banget. Iya, gue kesini. Sorry ya baru bisa jengukin lo. Ya nggak apa-apa, gue seneng banget lo kesini. Lagian lo tuh kemana aja sih? Kenapa sih? Kayaknya lo tuh lagi ngehindarin gue akhir-akhir ini. Gue nggak ngehindar kok, gue cuma lagi sibuk aja. Lagian kan ada Andi di sini. Gue nggak mau sama Andi. Gue itu cuma maunya sama lo. Lo hari ini di sini aja ya sama gue ya. Temenin gue please. Ya. Iya. Gue temenin lo kok hari ini. Kita jalan-jalan yuk. Yuk. Siska, Andi tuh suka sama lo. Dia tuh cinta sama lo, jadi lo harus perhatiin dia. Gue tuh nggak suka sama dia. Iya, tapi dia tulus cinta sama lo. Bilang aja lo yang nggak suka sama gue, ya kan?
Siska, jujur ya, gue itu cuma nganggap lo sebagai sahabat. Cinta itu kan butuh pengorbanan. Sementara gue gak pernah berkorban apa-apa buat lo. Tapi Andi, dia udah banyak banget berkorban buat lo. Saat kamu merapu, di sini ku datang jadi sandaran hatimu. Ayo, Bung. Lo namanya Rendra kan? Iya, ada apa ya bang? Rendra, Ah, kelamaan lah. Raisa.
Ngomong-ngomong si Rendra gimana? Udah bikin banyak belum? Gak bakal bisa kemana-mana nih. Gimana gak? Buat lo. Ya minum. Oh, jadi benar. Jadi lo yang nyuruh mereka buat nyerang Rendra. Apa? Kok? Mau ngomong apa? Kok lo tuh dari mana? Dari gue. Dasar cowok matre, gak tahu diri, balikin duit gue. Kalau lo semua nggak terima, nih lo minta sama dia nih, cowok nggak tahu diri ini. Bos, gimana nih? Au. Apaan? Jawab. Ayo. Ini apa-apaan sih? Kasian banget deh. Oh ya, maafin aku ya. Aku pikir kamu tuh bukan orang baik. Soalnya Glenn tuh sering banget ngejelekin kamu tahu? Oh ya? Iya. Maaf juga ya. Kita berdua sama-sama jadi korban cowok nggak tahu diri itu. Ya, begitulah. Gimana kabar Rendra? Rendra baik. Dan gue harap setelah kejadian tadi tuh kita jadi temenan baik ya. Oke? Makasih.